Oke, sore Pak Jenderal, mungkin menanggapi tadi cukup panasnya sidang perdana Nikita Mirzani di PN Selatan. Mungkin seperti apa sih Pak dengan dakwaan jaksa sendiri? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Seperti yang sudah saya duga, bahwa ini akan bermuara di pengadilan dan tadi pagi terbukti ya, bahwa jaksa mengagendakan untuk masuk ke dalam agenda persidangan, kemudian tadi sudah memunculkan dakwaannya. Ya. Saya bersyukur dari pihak Nikita tadi hadir di dalam ruang persidangan ya, untuk membuktikan posisi dan komposisinya sebagai terdakwa. Nah, di dalam perjalanan ini saya lihat tadi pagi ya, dia masih sumringah ya, masih welcome untuk menjawab pertanyaan media. Saya berharap sebenarnya seperti itu aja. Jadi kita harus menghilangkan situasional itu supaya jangan ada kegalauan di hatinya. Kita siap untuk menghadapi sidang. Dan saya lihat tadi ini kita juga menjawab saya siap menghadapi sidang. Yang pertama. Kemudian yang kedua kita masuk kepada posisi kasus ya. Tadi sudah berjalan dengan baik bahwa dakwaan dimunculkan oleh pihak JPU. Kalau nggak salah saya melihat tadi itu ada pasal 369 ayat 1 Yunto 55 ya, dan TPPU. Dan ini dalam dakwaan dimunculkan ada hal yang tidak bersesuaian menurut hemat dari terdakwa Nikita Mirzani dan kuasa hukumnya. Nah, itu dalam suatu arena persidangan ya sah saja ya. Namanya seorang terdakwa akan berusaha untuk mengamputasi, meminimalisir dakwaan yang disampaikan oleh JPU. Itu sah-sah saja. Tapi namun ini memang harus berdasarkan data dan fakta. Nah, inilah yang saya katakan, tugas dan tanggung jawab daripada kuasa hukumnya Bahmid dan tim nantinya di dalam nota bantahan, nota keberatan yaitu eksepsi nanti untuk membantah segala dakwaan ini berdasarkan data dan fakta, berdasarkan situasional kejadian yang sesungguhnya, sehingga ada gambaran untuk hakim menganalisis kembali pokok permasalahan apakah sudah bersesuaian dakwaan JPU dengan tanggapan eksepsi nanti yang disampaikan oleh pihak Nikita. Itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, nanti kita harapkan juga nanti dari pihak Reza Gledis mempersiapkan diri untuk memberikan gambaran tanggapan bahwa yang terjadinya pemerasan itu perpindahan uang dari Reza ke pihak Nikita. Dan nantinya Nikita juga akan berpikir kenapa sampai berpindahnya, harus kita terbuka saja. Jadi jangan hanya Nikita saja nanti kena, dia juga harus mengungkapkan kenapa sampai berpindahnya uang tersebut. Nah, ini yang perlu kita sampaikan nanti pihak Reza Gledis diharapkan untuk hadir dalam persidangan. Yang ketiga ya, yang keempat, kita lihat situasional pada saat mau keluar ke pengadilan tuh. Karena ada sedikit kisruh, ya ketegangan yang terjadi dari pihak Nikita mengatakan nggak salah itu dia bilang saya bukan pembunuh ya gitu ya. Tapi memang berkali-kali saya sudah sampaikan yang namanya seorang tersangka, terdakwa, terpidana berpindah tempat dari suatu lokasi ke lokasi yang lain, wajib hukumnya sesuai dengan SOP itu harus diborgol. Itu bukan berarti mengkebiri, mengintimidasi, enggak. Ini kita kan akan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Kemungkinan Nikita tidak akan mungkin melakukan itu. Tapi itu kan Nikita. Nah, kalau terdakwa tersangka yang lain kan belum tentu. Kita khawatirkan akan terjadi satu, dia akan melakukan tindakan-tindakan perbuatan yang menunjukkan perbuatan pidana yang baru. Dia mungkin menganiaya dirinya sendiri atau mengambil bahan-bahan yang ada di sana untuk menganiaya orang lain. Kan terjadi peristiwa pidana yang baru lagi. Nah, ini dicegah. Makanya dia harus diborgol. Itu SOP. Termasuk rompi. Rompi ini untuk membedakan antara masyarakat hukum, masyarakat umum dengan seorang terdakwa, tersangka atau terpidana. Jadi sah-sah saja. Yang mungkin dari pihak ini kita mengatakan kenapa kok keras begitu,
petugasnya. Yang menurut hemat saya, itu adalah tindakan tegas dan terukur. Supaya jangan sampai terjadi situasi kondisi yang membuat peristiwa baru. Dia harus tegas dan terukur melakukan itu. Cuma kita minta petugas yang melakukan itu juga manusiawi, terukur, dan juga harus sesuai dengan etika prosedur. Jadi semua berjalan dengan baik. Yang menerima situasional itu juga tidak ada bersangka saya merasa seperti terhina gitu. Kira-kira gitu ya rekan-rekan media ya. Nah, ini soal pengakuan kita kan bilang mengklaim atau tidak pernah meminta uang kepada Richard Gladys, melainkan uang tersebut diberikan cuma-cuma. Kalau itu suatu hal yang apa saya katakan ya, suatu hal yang muskil ya. Ingat loh, uang itu 4M masa diserahkan cuma-cuma tanpa ada embel-embel, tanpa ada suatu ikatan pembicaraan tentang suatu hal yang mustahil. Saya enak dong kalau gitu menerima 4M, gak adanya cuma-cuma. Loh, cuma-cuma 4M tuh hebat sekali. Dan kenapa objeknya nih kita? Berarti ada terjadi sesuatu pembicaraan, percakapan tentang situasional hal yang dibicarakan itu. Kalau nggak salah ya saya harus tetap menohok, ini pasti masalah skincare. Nah, kenapa sampai terjadi itu? Ada apa dengan Reza Gladys memindahkan uang ini kepada Nikita? Pasti ada sesuatu di balik itu. Jadi tidak ada yang cuma-cuma berpindah. Emangnya hubungan saudara dengan Nikita antara Reza kan tidak juga. Hubungan bisnis kan tidak juga. Berarti ada sesuatu benang merah yang harus didudukkan. Makanya penyidik berani mengeluarkan penerapan pasal itu. Yaitu pasal 369 ayat 1 ya Yunto 55 itu. Berarti pidana telah terjadi. Gitu kira-kira rekan media ya. Soal pesan terbuka dari Nikita untuk Prabowo Subianto. Maksudnya pesan terbuka untuk Prabowo gimana? Untuk atensi Hendra. Saya rasa ya, namanya Presiden Republik Indonesia masa ngurusin tentang ini. Nah, ingat, saya sampaikan kepada rekan-rekan media, kita mengandung 3 ya kekuasaan, 1 legislatif, ya, 2 eksekutif, yang ketiga judikatif, dan ketiga organ ini tidak bersentuhan. Judikatif ini tidak bisa diintervensi oleh siapapun, termasuk presiden. Nah, ini tolong supaya dipahami. Presiden sebagai pimpinan negara tertinggi di bidang eksekutif, ya, dia hanya bisa mengatakan segera tuntaskan peristiwa ini sesuai dengan akidah hukum yang benar. Tidak boleh mengatakan harus bebaskan, tidak bisa. Karena hukum berlaku kepada siapa saja di negara Republik Indonesia. Karena negara kita adalah negara hukum. Patuh dan taat untuk hukum. Siapapun dia, termasuk presiden sendiri. Kira-kira gitu ya rekan media ya. Tapi Pak Jenderal melihat case-nya Niki sendiri, apalagi dengan beberapa dakwaan ini seperti apa sih? Apakah memang nantinya ya Niki bisa memang terjerat ataupun memang terbuka? Tergantung. Dia bisa nggak mengamputasi, menganulir peristiwa pidana yang terjadi, yaitu dakwaan JPU. JPU sudah membuktikan dia berani melakukan dakwaan-dakwaannya terhadap perbuatan peristiwa pidana yang dilakukan oleh kita. Nah, dulu saya udah pernah ngomong kepada media, tugas daripada kuasa hukum dan tim ini yang harus dipersiapkan, ya, data, fakta, kemudian peristiwa, bagaimana caranya untuk bisa mengamputasi ini. Sehingga nanti akan dituangkanlah ini di dalam nota keberatan, yaitu eksepsinya nanti. Untuk membantah semua dakwaan jaksa, atau sebagian dakwaan jaksa, atau juga hal-hal yang spesifik. Nah, makanya saya katakan tadi, buktikan dalam eksepsimu. Data, fakta, peristiwa itu harus betul-betul akurat. Tidak hanya sekedar ngomong, menurut saya, menurut hukum, menurut peristiwa fakta. Nanti kan dimuncul juga nanti siapa tahu nanti ada saksi adecar, saksi yang meringankan dia, atau mungkin saksi yang lain, atau bukti otentik yang lain. Ini yang dikumpulkan
nanti akan disampaikan di dalam eksepsinya. Nah, tinggal nanti hakim dengan tim akan menilai, menganalisis persesuaian antara dakwaan dengan tanggapan ataupun eksepsinya. Adakah miss, mana yang paling benar, nanti hakim lah nanti yang menilai peristiwa itu. Itu kira-kira rekan media ya. Oke. Pak Jenderal, untuk ke posisi Reza Gaji kan cukup menarik, artinya kan memang salah satunya yang kurang mungkin disoalkan posisinya Reza Gadis. Tapi kalau menurut Pak Jenderal seperti apa sih Reza Gadis pada saat nanti dimunculkan, apakah akan memang dia bisa akhirnya bisa terlibat atau gimana nih Pak? Ya menurut hemat saya begini ya. Dulu kan pernah saya katakan, hukum sebab akibat. Tidak ada terjadi peristiwa kalau tidak ada penyebabnya. Kan gitu ya. Nah sekarang nanti akan dimunculkan Reza Gladys untuk mempersiapkan tanggapannya tentang peristiwa yang sudah terjadi terhadap dirinya. Kenapa bisa dia melaporkan Nikita dan Mail ke kepolisian, CQ penyidik, tentang suatu peristiwa pemerasan. Nanti kan disampaikan, loh kenapa sampai kau mau diperas? Kan kamu tidak dibunuh. Atau kau kan tidak dilakukan pemukulan dan sebagainya, kenapa kamu memberikan uang itu? Itu yang saya katakan, alangkah ironisnya, tidak mungkin uang berpindah kalau tidak ada suatu peristiwa. Nah peristiwa apa ini? Ya peristiwa ini ya pasti tidak jauh daripada apa yang sedang digeluti oleh Reza. Ya, tentang masalah skincare. Berkali-kali saya sudah katakan, ya BPOM muncul dan speak up tentang situasi kondisi skincare yang ada ini. Karena kelemahan skincare-nya ada. Kelemahannya itu hanya didaftarkan secara online. Secara online kemudian sampel bukti diverifikasi di BPOM. Seyogianya apa yang sudah merupakan laporan daripada pemohon itu harus dicek rumah produksi. Sesuai nggak kandungannya, apakah itu overclaim atau underclaim. Itu dulu kan sudah pernah saya ngomong tuh. Apakah dia mengandung sulfur, mengandung zat berbahaya, mengandung kimia yang bisa mengakibatkan iritasi kepada kulit tubuh manusia. Nah, kalau memang sudah standar, BPOM bunyi dong ini standar. Jangan diam. Sehingga orang kan bersangka masyarakatnya yang benar yang mana sih? Sebenarnya kata kunci BPOM harus bunyi. Jangan diam-diam saja. Dan saya yakin nanti BPOM akan diperiksa oleh pihak pengadilan untuk membuktikan itu. Kan gitu. Nah sekarang bersesuaian nggak keterangan Reza Gladys dengan apa yang dihasilkan oleh BPOM? Nah itu kira-kira yang disampaikan pada media. Ada juga saya dengar, saya monitor, ada bunyi tentang masalah doktif ya. Nah pasti akan nanti orang-orang yang disebutkan doktif yang dalam dakwaan bunyi-bunyi terus bunyinya, orang ini akan diperiksa, diminta keterangannya untuk hadir di sidang pengadilan. Tinggal doktif akan menjelaskan apa yang dia ketahui, apa yang dia alami, apa yang dia akan sampaikan itu sesuai dengan apa yang dia miliki. Mungkin gitu, nanti akan hakim akan menilai semuanya. Ya, gitu rekan-rekan ya. Berarti semuanya nantinya akan keungkap semuanya. Yakin saya pasti akan terungkap. Kan hakim kan nggak akan nggak akan diam mencermati suatu permasalahan. Ini kan berbicara tentang komprehensif nanti. Makanya akan digulirkan, akan hadir saksi, akan hadir bukti-bukti yang akan disampaikan di meja sidang pengadilan, termasuk kandungan-kandungan kalau seandainya menyangkut pada skincare. Kemudian bukti transfernya, kemudian mobil yang disita dan uangnya dihadirkan di sidang pengadilan, kemudian mobilnya mungkin di luar gitu ya. Tapi ada sudah bukti bahwa itu ada menjadi bukti-bukti bahwa ini digunakan untuk memeras daripada Reza Gladys. Semua akan nanti disampaikan, ini akan bergulir. Kalau feeling saya katakan bahwa nanti akan bermuara kepada keputusan hakim yang berkeadilan. Nah, apa keputusannya? Saya tidak mau mendahului hakim. Walaupun saya sudah tahu keputusannya pasti apa. Tapi kan hakim pemutus terakhir. Itu berkekuatan hukum tetap. Gitu kira-kira rekan media ya. Niki meminta penahanan di ruang sidang sendiri. Ya, ini gimana sih? Apakah memang nantinya kalau dari kacamata Pak Jenderal bisa dibebaskan atau tidak sih Pak? Karena mengingat dakwaannya cukup berat. Jadi ya, masalah itu ditangguhkan atau tidak kan tergantung penilaian daripada hakim.
Tentu ya dia yang meminta kepada JPU. Hakim akan menilai JPU mengizinkan, meluluskan atau tidak, kan gitu. Masalah ini peristiwa berat atau tidak kan nanti si hakim yang menilai nanti semua. Jadi kita nggak bisa berandai-andai. Tapi menurut hemat saya, kalau mau dibebaskan atau tidak, itu nanti setelah akhir keputusan pengadilan. Jadi kalau sekarang kita tidak bisa berbicara tentang bebas. Nanti kalau sudah ending keputusan terakhir, keputusan berkekuatan hukum tetap akan ketahuan apakah vonis, apakah dibebaskan demi hukum, apakah dilepaskan demi hukum, nanti hakim yang menentukan. Tapi di dalam situasional sudah berjalan sekarang ini tidak ada kata-kata bebas. Ini kan sedang berjalan. Makanya di situ ajang pembuktian, data dan fakta. Sehingga meyakinkan hakim untuk mengambil langkah keputusan. Mungkin begitu ya.